Yang ingat penonton
artinya yang 10 orang ini wajib bagi kita orang yang beriman meyakininya, mempercayainya, walaupun ada suatu ketemuan, ketemuan suatu, tapi disuruh oleh agama bahwasanya kita wajib mempercayai, meyakini 610 ini ada orangnya, Cuma kata insyaallah ketemuan kita di mana enak ketemuan. Bila sudah keluar pada dunia, insyaallah ketemuan. Karena dah ketemuan yang baik ini ya Allah. Yang baik aja 610 ini menemui insyaallah bagus juga. Tapi bila orangnya besar kada bagus juga, saya kongin namanya mau apa? Nah, jadi semalam yang pertama wajib bagi orang beriman meyakini, mempercayai 610 tadi wajib. Artinya bila inya kada yakin, kada percaya atau kada tahu, maka hukumnya orang itu ujar ulama syak, tidak syak lagi pada kafirnya. Kafir orang kada yakin, kada percaya, berkata semua ulama syak, hanya tiada syak lagi. Arti tiada syak itu kada ragu lagi. Artinya semua ulama berpendapat bahwasanya barang siapa kada meyakini akan malaikat 610, kada mempelajari akan malaikat 610, akhirnya itu ya belajar ada kesempatan, waktunya ada, gurunya ada, kitabnya ada, lalu kada hendak belajar. Kenapa jadi kada hendak belajar? Karena bisa kesibukan dunia, karena bisa hendak memelihara kejahilan. Kenapa jadi hendak memelihara kejahilan? Karena ya. Nah, ini bisa. Lalu dia kada hendak belajar, kada tahu, tahu nih orang, orang Jibril ya malaikat tahu ini. Mikail itu kan kada tahu juga. Yakin sampai ke hati kada tahu, maka tiada syak lagi baginya. Pendapat semua ulama mengatakan orang itu kafir. Wajib. Ada hitungannya lah, apa di sekolahan SD ada, yalah di Al-Quran ada, kemudian kita. Tapi bila kada yakin, kada tahu, nah tidak adalah selamat keadaan. Yang kedua wajib mengetahui dan percaya dengan mereka itu secara ijmal, yakni secara jumlah. Tadi kan sebelumnya sudah yakin, baru secara jumlah berataan, yaitu kita i'tikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada menciptakan akan beberapa malaikat yang tidak mengetahui akan bilangan mereka itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya bila kata kawat nang 10 macam tadi kada hafal, lalu pakai yang kedua apa? Secara jumlah. Bahwasanya Allah ada berisi malaikat berapa banyak? Banyak malaikat mungkin ada. Banyak. Berapa? Ada tahu? Kenapa ada tahu? Ada suara pengetahuan. Yalah, cuma pernah belajar, pernah menuntut ujar ulama bahwasanya Allah Ta'ala ada berisi malaikat sebilangannya kada tahu. Allah kan tahu, alhasil banyak. Hasilnya banyak. Mereka terus menerus taat kepada Allah, selalu mengerjakan akan perintah Allah. Ini sifat malaikat. Ini kalau kita tahu itu nyala kada hafal 10 tadi, cuma yakin ada Allah Ta'ala itu berisi malaikat, yakin. Siapa? Tadi ingat dua, Jibril iyalah, saya ingat Jibril iya. Mikail bang, iya saya mau Mikail juga. Nah, Israel bang, mau dirancak banget. Kenapa jadi rancak? Pak orang jadi mendengar TV, rancak mendengar radio, rancak mendengar orang pembacaan. Bila datang Israel
Israel itu apa? Ujar malaikat. Cuma yakin malaikat. Munkar nakir pak boleh nyata aku rancak kata lakin. Nantinya menurut tetapi orang mana nih mengukur nih. Rancak aja. Ujur aja ujur cuma dengar aja. Idza jaa malaikat waqadani ya datang dua orang malaikat. Nang mana dua orang malaikat ini diwakilkan kepada engkau. La khaufun wala yahzanun wala faza'. Jangan takutan, jangan bersedih, jangan ikan bergetar. Siapa geram? Kata Budi, siapa tambah dua itu adalah munkar wa nakir. Nah, kalau malaikat Allah Ta'ala juga ini coba ada hafal. Yalah cuma yakin. Nah, lalu siapa ingin meyakini secara jumlah Allah banyak versi malaikat. Nah, ini selamat sudah orang lainnya. Selamat. Ada nang tadi desa, ada tahu lagi. Jibril ialah tahu, Mikail ialah tahu. Allah adalah versi malaikat tahu juga. Kenapa ada tahu? Ada surat tabungan. Ini nang suara tabungan nang hebat nang berbulut ini dia. Berputih tahan berbulut, kira kira tes ini. Jangan kata tabungan ya. Ini berapa? Ya kan. Nah, kalau kau meyakini yang secara jumlah, maka orang ini selamat sudah. Memang kita bilang kata dua ada. Dan mereka terus-menerus taat selalu mengerjakan akan perintah-perintah Allah Ta'ala. Ini sifat malaikat. Jadi malaikat itu kadang pernah membangkang kepada Allah. Kenapa? Karena mereka para malaikat itu diberi Allah Ta'ala cuma satu sifat, yaitu akal. Makanya kalau orang menggunakan akalnya, ia akan taat. Orang menggunakan akal, taat. Malaikat hanya akal diberi Allah, taat. Tahunya Allah tinggi. Ya. Bahkan ada di dalam kitab itu dikisahkan ada malaikat diulang punya Allah ajar Nabi. Malaikat itu diulang khusus rukuk aja. Diulang Allah malaikat tadi rukuk aja dawiannya. Mulai diulas sampai hari kiamat, ya sampai habis hancur dunia, hancur alam semesta. Rukuk aja dawiannya berapa puluh ribu tahun sudah, berapa triliun tahun sudah waktunya. Kita rukuk nang subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali aja sakit. Itu begitu baru. Yalah sakit. Hendak memakai nang subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 15 kalinya. Ada 15 lah banyak. Boleh 15 kali. Gimana amin berarti sudah mensialin punya. Iyalah, sembilan tasbih terlihat ada patuh. Ini sembilan tasbih. Nispo malam nispo harus minimal buingkah kejadian rokok hostnya bisa berguring memang guring begini kalau sakit berbuyang udah hingsil kenapa jadi berbuyang ya kan kurang aja ya itu pahalanya adalah ada patuh. Dan kenapa menyebabkan waktu kita beribadah timbul rasa lapar, timbul rasa uyuh? Apa penyebabnya? Nafsu menyebabkan. Nafsu. Nama ulah kita tuh bila beribadah kada nyaman nafsu. Kenapa? Karena ibadah itu, gawian ibadah itu barataan gawian mahamba. Sedangkan nafsu yang ada di dalam diri kita ini gasan apa? Tujuan gawiannya nanti kehendakinya apa? Yaitu inya hendak jadi raja, bahkan hendak jadi Tuhan. Nah, lalu suruh beribadah. Dalam ibadah itu gawian ibadah itu gawian kehambaan. Artinya apa? Seorang pembantu mentaati seorang tuannya. Napa ujar patuanan tinggi, napa ujar patuanan tinggi, jalan itu orang hamba. Nah, lalu nafsu yang ada di dalam awak kita ini nama Allah. Ujar Allah sembahyang, lapah ujar nafsu, lapah. Itu sembahyang itu 1 menit aja, sembahyang subuh berrakaat kita awam dewi.
Yang subuh 2 rakaat orang deui. Padahal 2 rakaat itu berapa menit ada? Ya 10 menit lah makan lah. 5 menit itu lagi makan teman benar. Tapi kenapa karena macam-macam ini nafsu membangkangnya berat karena waktu sembahyang kejar Allah angkat takbir yalah mengangkat takbir berdiri baca Fatihah membaca Fatihah rukuk ya Allah rukuk imah rukuk i'tidal sujud yalah sampai tuntung dan kada boleh kehendak seorang hamba. Kalau saya sembahyang tuh Allahu Akbar kawalah kene tak kawalah pasti sembahyang tuh Allahu Akbar karena untuk ke bawah baca Bismillahirrahmanirrahim nafsu dikit alat bergerak coba ada boleh bahkan paru digororkan berangkat sembahyang udah boleh makan ya lah ya boleh lah makan baru boleh makan boleh lah ada boleh ayo yang lagi sembahyang lagi jangan iyalah nafsu ini berontak sudah. Terkadang kelihatan sembahyang nyamuk pas kedai ada di sini yang gelembung boleh bergerak dibatasi 3 kali ke pulang Pak tapi cek baca sekali sudah nek jalan ya garu lagi tahunnya mantap garu lagi yang bisa takkan ada bisa Pak yang lapak mana dah pulang mulai nyamuk ini sembahyang kawalah kita ada kawal ini nafsu menolak baca Quran pulang kawalah duduk duduk ini tahan nafsu ingin mula uyuh ini nafsu tapi bila sudah ada ultingan dasar dirinya hanya bersikap bila ada kesemungkinannya bersikap sembahyang di hadapan orang penting jadi imam rajin imam barang aja yalah rajin farayat barang aja tapi ini pas di hadapan atau berada di belakang orang penting ya ada orang penting atau orang luar aja yang datang itu rajin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin apa datang di belakang orang luar kayak ada suara mendengar suara ya kan syabda ya Allahu Akbar orang luar secara minta jadi kelihatan di belakang iyalah di kedua orang sini nafsu ini ketimbul lalu rajin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim takkan yang di belakang ini belum ada tahu ini Allah menjemput pas berberkaan hendak tampil asalnya ketahuan bila ini imam mengatakan ya Allah tahuan yalah di sini imam berarti mengatakan ya Allah pas ada tadi yang di belakang orang hanyar malah lagi Bismillahirrahmanirrahim Yasin
Cakat untung ukuran Nabi di pas tabarongan seorang jarang baca Yasin, jujur hafal tapi jarang baca Yasin, nggak tahu lagi, ya kan? Apa mudarun dia mudarun berarti banyak banget kan? Ya, mudarun banyak, jadi malah pukul pulang, ujungnya ada depan, gara-gara apa? Hendak ini nafsu mau aja bagus, ikut. Nafsu. Tapi bila kada ada nang kayak ini tak kada ada nang di luar ini kada ada. Kada ada pentingan lawan inya nang pacangan mau lahinya diambil, mau lahinya bisa dimuliakan, kada ada kepentingan dirinya dia nang mengalir. Itu apa? Untuk ilmu tiada. Bila kada rasul bawa nafsu tadi untuk ilmu hajar al-Fatihah hanya Imam Malik benar. Sehingga ialah ini nafsu. Nah, kalau yang malaikat akal diberi Allah kada rasa lapah tuan. Makanya ya Allah malaikat ikam rukuk balasan. Kam sujud balasan. Ya Allah malaikat angkat angkatnya arasy. Angkat angkatnya kursi. Ada kita angkat kursi, angkatnya juga kursi plastik. Ini sampai hari kiamat. Berzikir ya Allah, ini malaikat. Karena dia diberi akal. Ada kita dua, akal dan nafsu. Binatang hewan diberi nafsu. Makanya di dalam ilmu tasawuf itu penyebab nafsu kita ini melunjak, nafsu kita ini jadi, nafsu kita ini kada terkontrol lagi. Penyebabnya diantaranya banyak makan. Antara makan yang halal juga cuma lebihan. Artinya lebihan itu kita perenya paruh kita di kau menanggung sapiring lalu hendak 2 piring. Tabarongan lah rasuk liur. Yalah. Ini bila rasuk liur itu dia begini orang aruh tuh. Rasuk liur jadi Apoyo berkah harbuan lah babagan pas liur aja. Baru pulang nasinya panas-panas. Maka ulus namun yang halus tuh tampuluh aja. Kata Bapak, jujur bang dengan kita tidur kalau jadi orang aroh disunatkan banyak makan. Iya ada. Ya, bila di orang aroh jadi banyak makan pada di rumah. Jujur bang tak banyak makan di rumah pada di rumah. Kalau di orang aroh, cuma bila di orang aroh usahakan lebih yakin lagi. Kenapa? Karena menyenangkan tuan rumah. Nah orang pulang aroh, orang aroh itu bila makan kencang, insya Allah tuan rumah senang. Asal jangan kencangnya hamuk aja. Baca piring. Artinya kencang itu ya asal piring. Cuma ingat tahan. Jangan juga sementang-mentang disuruh makan banyak di orang aroh lalu wah di 4 batas sarang-sarang sorangan jangan ini nafsu pulang teman makan sedang nih makanya Nabi makan itu bila sudah lapar dan berhentilah sebelum kekenyangan. Secara akal dia bilang misalkan nyaman kekenyangan ini nyaman. Ya lihat kita tarawih berpuasaan. Gila. Berbuka sakahandak isnyur istindul isdawit apa lagi banyak semua 14 macam warna. Orang 12 saja warnanya 14. Alahan pada kata antika lagi visi warna 14. Warnanya lah. Iwak pulang, air mulai nambah badan sampai nambah pais sampai pulbar sampai berminyak sampai nambah kaling. Ya kata orang aroh saking nafsu hendak dia makan, ini jadi dulu kan apa? Sangkaan orang pedagang es, sengaja tukang hatap yang jauh. Muncul paman ya, singgah. Saya ini apa? Orang luar hatap sebenarnya. Hendak
adik tukari kaki sudah di singgahan ya kan nafsu. Tukari anak ini ya. Oh, hebat. Jangan bini itu hatap juga baik. Sate itu ya. Nafsu. Oh, hebat. Membuka orang kegiatan. Tuntung makan habis jakada kan makan. Ini sudah baru kibak bagian kesandar aja lagi. Ya lah, kesandar. Nyaman lah kalau kesandar. Nyaman lagi kehanyangan. Banyak tuh maghrib sudah adang dulu. Aku menjurakan barat itu nah. Iyalah menjurakan barat itu ya. Apa kiolog ke barat menjurakan. Berapa hari orang bantal yang berapa sempat mana kas turun. Jangan guling lah, ada orang guling. Ini kewajib bener hidung mengaruh. Banyak tuh Isa sudah barat, ayo teman lagi. Dan berat. Siapa yang memberatkan dia? Apakah makanan yang masuk ke dalam diri? Ada. Yang memberatkan kita hendak bergerak untuk ibadah, nafsu memuja. Karena makanan yang kita makan ini asalnya daripada zat sarifati hewani. Daripada hewan. Ayam, hewan, daging, hewan, yalah. Tumbuh-tumbuhan daripada sejenis hewan juga. Sedangkan hewan diberi Allah Ta'ala hanya satu sifat, itu nafsu. Nafsu yang ada di dalam binatang tadi, dalam hewan tadi kita makan masuk ke dalam diri. Sedangkan di dalam diri kita sudah ada nafsu yang bertumbuh, masuk, bertambah, akal berkurang. Akhirnya apa? Bila beribadah tak terlalu banyak makan, tapi bila ibadah dengan digawi akal hijau, kayak malaikat kemudian ibadah. Makanya ujar Nabi, siapa yang membaca Quran matanya segar, otaknya hijau. Orang yang membaca Quran ibadah otaknya hijau. Orang yang sembahyang awaknya sehat, otaknya hijau. Orang sembahyang ibadah, artinya bila menggawi ibadah apa aja, pasti anggota badan kita yang di dalam dan yang di luar itu sempurna. Jadi jadi itu perlu perbaharui. Jadi itu gimana kok? Perbaharui iman kalian, ujar Nabi. Jadi sahabat kayak apa ya Rasulullah, kami memperbaharui iman. Bidzikrillah, banyak berzikir kepada Allah. Dengan apa berzikir ya Rasulullah? Qul la ilaha illallah, banyak membaca la ilaha illallah di ibadah. Orang yang membaca la ilaha illallah imannya terperbaharui. Dia biasa namanya nak lebih jadi baik, asalnya lemah jadi kurang. Nafsunya lemah. Karena mereka sifatnya ingin beribadah taat kepada Allah, kayak apa aja keadaannya tetap ibadah terus. Ini mereka. Dan tidak pernah maksiat selamanya. Mereka bukan laki-laki dan juga bukan pula perempuan. Nah, mereka itu laki yang kata demikian kata. Mereka tidak makan dan minum, mereka tidak tidur dan tidak pula nikah atau kawin. Kawinnya kata, makannya kata, guling kata. Ya akalnya. Dan termasuk malaikat yang wajib diketahui secara jumlah, yaitu malaikat Hamlatul Arsh, yaitu malaikat pemikul Arsh, yaitu 4 orang sebelum kiamat dan 8 orang pada hari kiamat. Jadi di waktu ini belum kiamat. Jadi nama pemikul Arsh itu ada 4 malaikatnya. Maka disebutkan ngarannya cuma ada 4. Karena bila sudah hari kiamat, hancur alam semesta, dunia hancur, planet hancur, berataan, Arsh pun tinggal. Arsh ini diangkut oleh 4 orang ditambahi oleh Allah Ta'ala, jadi 8 berataan. Yakin aja. Ngarannya ada berataan, cuma ada. Nah, jadi bila kata kawak secara tafsir 10 orang ada hafal, ya, secara jumlah yakini. Allah Ta'ala berisi malaikat. Berapa orangnya? Teman secara anunya 10.
Ya dah, secara tafsirnya, tapi membanyaknya bang pada tahikum membanyaknya. Dan kita yakin sempurna, yakin percaya dengan sempurna, selamatkan sudah. Kita masuk dalam rukun iman yang kedua. Yang pertama beriman kepada Allah, ya dah. Kayak cara beriman kepada Allah, dengan Allah Taala dengan apa? Dengan sifat-sifat yang sempurnanya. Itu sudah paling tidak 20 sifat. Cuma kalau yang sifat Allah itu lebih dari 20, tapi yang wajib kita ketahui hanya 20. 20 ya, jangan lebih. Yang wajib kita ketahui. Cuma kalau secara jumlah keseluruhan sifat Allah itu lebih pada 20 sifat. Lebih. Nah, cuma yang wajib bagi kita orang yang mukallaf, orang yang balik dan berakal, orang awam sekitar 20 sifat ini. 20 aja. Nah, 20 ini kita bawa lah sudah. Nang sisanya itu tak buka lagi. Nah, biar ada lagi kita belajar kita paham. Nah, 20 nang sisa 20 sisanya deh itu tak buka sorangan kan. Cuman nang sisanya ini kalau sampai kalau dibukai. Kenapa? Itu rahasia. Nang kawan dibukai sekitar 20 itu juga kawan dibukai. Nah ini kenapa? Karena nang 20 ini kalau masuk ke akal kita. Nang lebihnya bang tuh kata kalau lagi masuk ke akal iman aja. Bila akal dijalankan nang lebih dari 20 tadi, ini macam gila. Macam gila. Ada nang 20 ini mau. Apalagi namanya jadi nang lebih jangan. Makanya aja biasanya kalaunya apa guru-guru itu memilih dia sudah mempelajari muridnya yang disikin siapa yang sanggup siapa yang ada. Ini bila yang sanggup jadi wali itu. Bila ada sanggup jangan jadi wala. Artinya yang biasa aja kan. Coba kita mudahan lah. Nah, jadi beriman kepada Allah yaitu meyakini mempercayai bahwasanya Allah Taala itu bersifat sempurna. Ini iman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada mereka yang 10 orang atau secara jumlah mereka. Kemudian beriman kepada para rasul sudah semalam 25. Ya, nah, cuma secara jumlahnya bang banyak benar kadar hingga. Nah, sudah 3 nih. Pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada malaikatnya Allah, ketiga beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Yang kena insyaallah menjadi pada hari kiamat, beriman kepada kitabnya Allah, beriman kepada Allah dan qadar. Nah, yang ke-6 ini kena kesempurnaan. Hari kiamat ke-6 ini kita kesempurnaan qadar dan qadar Allah. Ini pada itu orang ini berimankah kada? Artinya sempurnakah kata keimannya? Bila awal lulus daripada iman yang ke-6 percaya kepada Allah dan qadar, maka orang ini dinyatakan iman yang sempurna. Jadi mungkin banyak rumus yang ke-6 ini. Banyak rumus. Kenapa? Kedawian Allah ya betul. Qada dan qadar, kehendak dan kemudian ketetapan takdirnya Allah Taala, hendak nyaman sampai sakit, hendak sugih saja miskin, hendak miskin sampai sugih. Iyalah, ini bisa. Kita bakal hendak jadi apa miskin aja, hendak sugih saja sugihan Allah. Jadi orang itu ada orang itu orang ini hendak miskin, saat itu tambah sugih. Siapa sahabat Rasulullah yang mengarang Abdurrahman bin Auf, orangnya sugih banget kejar Nabi, penyugihnya sahabat Nabi. Bahkan Nabi mengatakan Abdurrahman bin Auf kena masuk surga pakau. Jadi kau pambihan ulang. Kenapa? Jika ini salahnya sidin ini hisapannya luar biasa. Kebanyakan harta. Hendak miskin, ya kan? Kita banyak harta jangan habis, ini kan? Hendak miskin, sampai-sampai sidin itu biar harta ini buangan diri. Makanya Rasulullah itu di Madinah sejahtera sidin lalu.
berperang dan apa kata kekurangan lagi. Ya lah Abdurrahman bin saking anak miskinnya bagi saya lah sebenarnya. Artinya waktu pas sidin bertanam kurma kebun sidin kurma, jadi pada waktu itu pas hendak panen, hendak di kebun, hendak diana yang diputik buah kurma tadi yang diputik. Jadi ujar pengumuman ya Nabi, kita berperang hari ini. Boleh kata berperang. Bila ujar Nabi berperang, maka kurma ini bila lambat dipanen buruk. Maka bila buruk kalau dijual. Jadi harus hari itu dipanen. Tapi sini kan ada hendak lawan lagi mana di sini buruk. Kita mau baju ada baju di sini. Pulang sini berperang. Datang berperang disambungkan bertahan. Bahkan pada sidin ini orang lain buruk bertahan rumah. Orang lain buruk kan. Lalu sidin melihat orang lain buruk, gila lah. Berhuma tuh orang apa namanya? Benih itu ada bagus, ada kali katam. Berarti itu kali katam. Jadi melihat itu maras mungkin hadis ini kesempatan misalkan hartaku untuk kari beretaan rumah buruk di sini ada di Madinah dan harganya 2 kali lipat. Asalnya walaupun rumah itu harga adalah 2 kali lipat. Asal sandangannya di situ hartaku habis sudah. Jadi nyaman di ibadah ada lagi ngurus ini tapi karban ini. Misalkan dia kalau dia beretaan buat sini kabudang, buruk tadi buat kabudang. Sekalinya niat sidin karena Allah Ta'ala, ada karena dunia, hendak menolong sahabat, hendak membantu, dan kadang hendak cinta karena dunia, imbah diangkut ke gudang, hanya ada kabar di negeri Yaman terserang penyakit menular. Kalau penyakit, lalu diperiksa obatnya apa? Satu tinjak kurma buruk yang ada di Madinah. Ini obatnya. Pulang ke Madinah tahun ini adakah kurma, ada yang buruk Abdurrahman bin Auf menumpuk beratan. Lalu aja sini orang kami melukarinya ada kelihatan ada orang kami itu karik. Ada hendak ada diancam orang dia awas ada menjual lebih Pak. Berapa harganya? 2 kali lipat pada melukari orang. Akhirnya apa? Habis kurma sini melukari orang harga tambah berasal. Ini gara-gara itu apa? Ada kehendak lawan dunia, ya lah. Ini Abdurrahman bin Auf. Kamu sini sugihnya itu hendak miskin, tapi Allah mengucap jangan Allah kamu sugih. Apa? Awalnya begila. Ada kawan. Ini caranya qada dan qadar. Ujar Allah jika miskin, berhemat usaha, berbanding balik. Jam 2 sambung jam 2. Ya lah. Artinya apa? Turun kelelawar, naik kelelawar. Ya, kelelawar itu turun jam berapa? Jam 6 naik pun jam berapa? Jam 6 dia sangkut malam lah berusaha. Ujar Allah jika miskin tetap miskin. Nah ini qadar dan qadar. Cuma kerahatan ketentuan ini nah kayak apa kita menanggapi qadar dan qadar ini? Apakah kita menanggapinya dengan senang atau dengan duka cita? Nah, ya. Supaya senang, supaya hati jangan bergerunung, jangan mengusang, jangan sakit hati. Apa jawabannya? Ilmu. Bila pas kena kita sangka baik dan bila bagus bersyukur, bila tak banyak biasa. Nah, ini ngarannya qada dan qadar. Kemudian ini insyaallah sambungkan. Hanya 3. Jalan tadi pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada para malaikat, di sini ketiga beriman kepada para nabi dan rasul. Nah, kemudian kena sambungannya katakanlah bahwasanya wajib percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu lebih afdal makhluk secara mutlak di dunia atau di akhirat. Imam Syukri kita mengimani Nabi Muhammad itu paling afdal makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah bisa jadi insyaallah besok pilih jawab lah. Ya lah.
Jadi jangan masuk lah. Barang Allah kita masuk deh. Jadi insyaallah kita malam akan tentang mahawal siksaman. Arba tentang ini arba apa? Minggu ini insyaallah. Ini sedih itu akan itu buat berhijrah. Jadi malah yang keempat ya keempat. Itu keempat apa boleh? Ya lah. Hah? Ini sedih itu dua. 4 hari boleh. Jadi kita insyaallah kita mahawal madam arba ini. Arba di hadap nih. Ini mahawal saya sama. Jadi acaranya kita kayak biasa kita membaca syair, habis itu baca manaqib, habis itu tahlil. Bermakanan enggak? Bermakanan enggak? Kayak nasi bungkus ya. Enggak ada nasi bungkus namun ini bungkus ya. Ya siapa aja hendak datang aja. Boleh nanti baru datang aja. Abang malu datang aja. Yalah, nanti mana belakang tuh. Bunda boleh datangi juga. Ini membuat kita bertahan. Yalah. Ini bismillah acaranya lah. Nah, insyaallah harap malam baik tentang kita mahal sidin, mahal Syekh Salman Al-Madani. Jadi kita bismillah acaranya kayak biasa membaca syair kita ya, memuji sidin membaca Isturan dengan hanya membaca manaqib sidin sedikit, hanya bertahlil. Karena tahlil ini kita siapa nama anda, anaknya marah di sini, marah lawan dirinya, dan mengkawal di sini juga sedikit. Jangan memberi lah mengkawal, belakang kawal, ayo sama kawal, insyaallah ada beberapa bagus sih gitu bisa jangan cuma ulang dari tekan asa kawal. Artinya tuh ya sedikit dikenali lah. Siapa kabarnya anak? Jadi siapa aja anak aja sekarang. Untungnya jam berapa? Untungnya iya lah. Tahlil tahlil saat ini beberapa sedih lah. Dan kita berataan masuk termasuk daripada golongan sidin mudah-mudahan. Termasuk daripada firqah sidin mudah-mudahan. Karena sedikit termasuk wali kutub akwal yang mana sedikit berisi jalur surah khusus ya demi Allah Ta'ala. Jalur arti jalur apa? Jalan menuju surga ya Allah, jalan menuju ridha ya Allah. Sidin mengikuti begitu diberi khususiyah oleh Allah ya Rasul. Ini saya mengucap kata ana fid dunya ahmi muridina bisidqi wa bil muqba lahu ana syafi'un. Ujar saya sama ana fid dunya ahmi, aku dalam dunia mengawasi gua, aku dalam dunia membantu gua, menolongi gua. Lawan siapa? Muridi idza ata bisidqin, nang mana muridku inya mempercayai aku, mengakui aku gurunya, mempercayai aku walinya, wali Allah Ta'ala, mendatangi inya di dalam dunia. Nas apa aja masalah inya, potolongi menjar sidin. Wabil uqbah di negeri akhirat Pak, lahu ana syafi'un, aku kena mengikuti tangannya menuju ke surga Allah. Itu kalau bayang lawan sidin, almarhum Rasulullah pun lawan sidin. Almarhum Rasulullah pun wali. Saya apa? Dalam kalau bayang wali, masa gurunya ada wali? Mungkin gurunya ada wali ya Allah. Buktinya banyak. Datuk Urus Kumpul kayak apa tanda kawalian sidin luar biasa. Datuk Kalam Bayat kayak apa tanda kawalian sidin luar biasa. Syekh Salman tanda kawalian sidin luar biasa. Indah Allah. Insyaallah malam harga yang dihadap dan dengan umur kemudian. Jadi
Bilang ada kaum buah nasi susah. Kalau gue punya hak dulu aja. Bilang kaum buah nasi belum bungkus terserah. Kalau salah 2, 3, 4, 5, 10, 15, berapa lah? 50, terserah. Niatan rahatan membawa nasi itu niatan membawa nasi niatnya hendak mengambil barakah wali Allah, mengambil barakah. Nah, itu tujuannya biar mengambil barakah dan boleh. Jadi bila sudah niat mengambil barakah, karena nasi itu tetap berhuruf pada barakah. Apalagi ya, ibarat itu ambil barakah, jadi kita membantu kalau ada kawan yang ada tabungan nasi atau bisa pada bulan itu. Jadi nyata sedekah barakah berkah dan harta. Ya kan insyaallah dan jadi sebenarnya kita namanya membuat kuat insyaallah. Nah, Allah a'lam bishawab. Bismillah, kita sampaikan kita jalan. Mohon maaf salah dan khilafnya. Mudah-mudahan apa yang bacaan tadi bersama tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi usaha, dan mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul di sini dengan niatan dan ilmu agama. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru kita dan keluarga kita dan jalan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul di sini dengan niatan dan ilmu agama. Mudah-mudahan kita menjaga iman masuk syurga bighairi hisab dan dikumpulkan bersama dengan kata kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga yang di'adad hadhihi niyat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalam ya tasbihu suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhaman wa la farraqna min hadha tafarruqan mawsula. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.